Saya tidak bisa, saya bukan membatasi Tuhan. Kamu Jumlah yang itu membatasi batasan, Bang Tuhan. Juma yang ganteng. Sekarang saya tanya samamu. Jika kau bilang Sudah, kamu nggak bisa berdiskusi. Soalnya kamu nggak bisa berdiskusi. Kamu Kita bilang berdiskusi itu Tuhan tanya tidak bisa ini, jawab. tidak bisa itu, terbatas. Yang namanya Tuhan diskusi itu tanya jawab. Iya, kamu nggak bisa Bukan ngeyel. Daripada Anda ngeyel mengganggu yang lain, mending silakan pintu sebelah kanan. Nanti kamu Turun. kalah. Biarin aja saya kalah daripada saya jadi ikut bodoh kayak kamu. Gak berani diskusi filsafat. Biarin aja saya tidak berani daripada saya berani tapi jadi Gak berani kamu ke teologi. Kamu hanya Mari kita ke teologi. Ayo. Ya, ayo. Tapi tanya jawab. Ya sudah, silakan tanya. Oke. Apa yang terjadi di atas muka bumi ini ketika Tuhannya ada tiga? Ketika Tuhan yang satu mengatakan A, yang Tuhan satu mengatakan B. Siapa yang menjadi keputusan? Yang mana yang benar? Oh, konsepnya tidak seperti itu, Bang Juma. Loh, tadi katanya yang maha tinggi. Katanya kamu tadi maha tinggi, kalau 1000 tanya bisa. Mereka satu kehendak. Mereka satu kehendak. Satu kuasa, satu Terus rencana, kenapa? satu pelaksanaan. Dengar. Kalau saudara mengatakan mereka satu Trinitas. itu kan coba lihat. Nggak bisa dia diskusi. Dan kamu tanya, aku jawab, kamu ngomong Nggak terus. bisa dia diskusi. Pintu ada di sebelah kanan, bro. Silakan Kamu turun. Terus orang jawab, kamu ngomong terus. Saya menjelaskan, kamu juga ngomong. Iya, aku yang menjelaskan karena kamu yang nanya. Saya yang menjelaskan dulu, baru ente. Ente tamu di sini. Aku jawab. Mana ada kutanya? Apa yang terjadi di alam semesta? Kau bilang ku jawab, kau ribut. Ya, kamu sudah menjawabnya kan, satu kehendak. Saya timpali. Belum kelar cuma. Oke. Saya kasih data. Biarkanlah cawan ini berlalu, tapi bukan atas kehendakku, tetapi atas kehendakmu. Ayo, berapa kehendak di situ? Meow. Lah bukan kehendak Yesus, kehendak Bapa yang jadi. Di situ ada berapa kehendak? Pokoknya bukan kehendak Yesus. Kok jadi pokoknya. Tadi kau katakan dewa-dewamu itu satu kehendak. Faktanya dewamu dua kehendak. Ayo. Mampus. Mau belajar teologi sama saya? Pendetamu aja takut. Pendeta siapa itu? Semua pendeta di Indonesia takut sama Bang Suma. Siapa? Tunjukkan pendeta yang berani diskusi dengan Bang Suma. Satu aja. Kau bilang siapa yang takut itu? Semuanya takut. Siapa? Contoh. Semuanya takut. Semua. Name one. Sebutkan satu aja. MYM sudah nggak berani menghadapi saya. Itu bukan pendetaku. Pendeta Kristen maksudnya. Sekarang jangan larikan kasus. Enggak, kamu tadi terlalu mengejek. Sekarang jangan larikan kasus. Ada berapa kehendak dewamu? Jawab sama saya. Kau tadi mengatakan yang satu. Ketika Yesus mengatakan bukan kehendakku tapi kehendakmu, yang mana yang benar? Satu atau dua? Dia kan manusia saat itu. Berarti dewamu punya kehendak berbeda, cuplis. Kau bicara, kamu bicara itu harus intelektual. Kalau Anda bisa membahas teologi. Ya, silahkan lanjut. Kamu sedang berhadapan dengan gurunya teologi, paham? Walah, kamu nggak ada sekolah juga. Paulus sekolah di mana, Paulus? Kamu nggak sekolah, kamu. Saya tanya, Rasulmu Paulus itu sekolah di mana? Sekolah lah dia, orang dia Farisi. Di mana sekolahnya? Ya di sekolah apalah, Midras. Yesus sendiri sekolah di mana? Yesus di mana sekolah? Midras. Yesus sekolah di mana? Ya di sekolah nabi-nabi Yahudi. Baguslah, Tuhanmu dewamu sekolah bagus. Ya sekolah yang namanya SD, SMP, SMA. Daripada nggak sekolah nggak tahu baca. SD, SMP, SMA? Nggak ada waktu itu SD, yang ada Hamidras. Hamidras. Jadi Tuhanmu, dewamu Hamidras itu pernah. Itu kalau bahasa Arab madrasah. Iya, saya tahu. Jadi Tuhanmu pernah sekolah di madrasah. Iya, karena saat itu dia berapa angka rapornya? Berapa angka rapornya? Nggak dilaporkan. Nggak dilaporkan. Berarti dia nggak lulus sekolah kalau begitu. Tahu juga kan, kita hanya membaca yang tertulis. Gitu ya. Nah, kembali ke dewamu tadi. Dewamu itu ada berapa kehendak? Satu. Lah, kenapa dewamu mengatakan bukan atas kehendakku tapi atas kehendak dia yang berdoa itu adalah the man Jesus Christ. Oke, berarti dewamu berdoa kepada dewa yang lain. Ya, Yesus tubuhnya itu bukan sedang dalam sebagai manusia, bukan Tuhan dia dalam tubuh itu. Siapa bilang? Kau coba baca Yohanes 1 nomor 1. Aku yang bilang. Nah, coba baca Yohanes 1 nomor 1. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Theos itu telah menjadi daging. Ayo. Telah menjadi manusia. Ya. Menjadi daging. Iya.
Oke, jadi theos menjadi The daging. word Betul? became flesh. The word became flesh. Oke, flesh itu daging. Sekarang Yes, kalau Anda I do. berbicara, oke. Sekarang theos menjadi daging. The word bukan theos, the word. Theos yang menjadi daging. The word became flesh. Theos yang menjadi daging. Yohanes 1:14. The word Yohanes became 1 nomor 1. Pada mulanya adalah The word became flesh. dengar. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan theos. Theos itu logos itu adalah theos. Logos adalah theos, theos bukan adalah logos. begitu. Kau Diam. salah baca, bahasa Yunaninya kau salah baca. Diam. Kau salah- Jangan ajarin saya. Skin arke logos itan meoton theokai logos itan theos. Oke? Jangan ajarin saya. Pada mulanya adalah logos itu bersama-sama dengan theos, dan logos itu adalah theos. Theos itu telah menjadi daging. Lu mau apa? Sekarang lu mau apa? Dewamu menjadi daging. Dewa yang adalah roh menjadi daging. Lalu yang menghidupi daging ini apa? Kan roh sudah jadi daging. Rohnya gimana? Menjadi bangkai. Berterima kasihlah kepada Allah, karena ketika dewamu menjadi daging, sudah nggak ada roh. Tuhanku yang memberikan dia roh, meniupkan sehingga hidup. Jadilah dia manusia. Terkungkung dewamu jadi daging, seenggok daging. Kalau zaman itu ketemu dengan tukang bakso, mampus sudah. Jadi bakso dagingnya. Kalau dia penjual sate, jadi sate. Daripada jadi bangkai, busuk, mengganggu orang, mending dewamu itu menjadi makanan. Paham? Kamu kok mute aku sih? Kok jadi saya mute? Aneh. Nah, sekarang ketika dewamu yang adalah roh, dengarkan. Sekarang dewamu ketika dia menjadi, Kamu bukan guruku, jangan dengarkan saya. Kita berdiskusi teologi kan? Iya kan? Kamu ngomong terus. Habis ini kau ngomong. Setelah kemudian theos yang adalah roh itu menjadi, Jangan kamu ngomong itu, premismu nggak jelas. Apa premismu? premis saya, dewamu yang roh itu menjadi daging. Itu bukan premis. Lalu? Apa itu? Itu kesimpulan. Ya, ini habis ini kau tanggapi premis saya. Bukan, itu Dewamu, bukan premis. Kamu dengarkan statement saya. itu. Dengarkan Yang kamu buat saya. statement. Kamu nggak Dengarkan bisa saya. pindahkan statement Dengarkan saya. Jangan sok tahu, Gimana jangan sih ajarin kamu? saya. Nggak ngerti Dewamu yang adalah roh itu menjadi daging. Oke? Nah, sekarang daging ini untuk hidup bagaimana caranya? Kalimatmu itu kesimpulan, bukan premis. Dewamu yang sudah jadi daging ini bagaimana Kan sudah caranya? kesimpulan, apalagi diskusinya. Ini pertanyaannya, bagaimana caranya daging ini hidup? Padahal dia tidak punya roh. Jawab. Silakan. Nggak punya roh. Loh, rohnya sudah jadi daging. Ada-ada aja kamu. Ada-ada aja kamu. Makanya kamu belajar, jangan sok-sokan. Belajar Kamu yang belum penting. belajar. Penting, Orang penting yang itu banyak. belajar. Yohanes Yang 1 nomor kamu nggak ada 14. sekolahnya. Yohanes 1 nomor 14, roh itu telah menjadi daging. Dah selesai. Setelah roh menjadi daging, lalu yang menghidupkannya siapa? Tidak ada roh jadi daging. Loh. Theos itu adalah roh, sembahlah dia dalam roh dan Yang kebenaran. jadi daging itu the word became flesh. Sekarang kalau Anda berbicara mengenai logos, logos sama dengan theos, theos sama dengan logos. Betul nggak? Oh, jangan kau sama-samakan semua, coy. Baca coba Yohanes. Kok kau paksa Baca konsep coba gitu? Yohanes 1. Baca Yohanes 1. Yohanes 1 itu Nomor 1. berbicara tentang the word. Kau baca jangan kau bikin saya muntah. Yohanes 1 Pada nomor 1 kau mulanya baca. adalah firman. Firman. Itu kan firman yang dibicarakan. Firman. Oke. Firman itu bersama-sama dengan Bukan bersama-sama. Kamu kalau baca terjemahannya kayak kamu itu jadinya. Makanya jadi kamu apa di situ dong? berani terjemahan juga kamu. Oke. Silakan apa? Apa dong yang di situ? Coba. Hah? Coba apa di situ? Coba. Kamu ngerti NRK apa? Ngerti NRK? Angke ngerti pada mulanya. NRK itu apa arke? Pada mulanya atau permulaan? Ya udah, Jangan- permulaan kan, bukan iya. pada mulanya. Permulaan. Permulaan adalah firman. Ya, udah satu dulu kan? Permulaan adalah firman. Permulaan adalah firman. Udah? Udah. Lalu apa lagi disebut? Firman itu bersama-sama dengan Theos. Hologos itu Hologos. ada bersamaan. Bersamaan. Jadi kalau ada Allah, ada Bahasa firman. Yunaninya apa? Ya, saya nggak pegang kitab sekarang. Berarti kamu umat terjemahan dong.
Bukan, saya sudah jelaskan sama kamu. Loh, saya mending saya Astin astin arkeologos itan metoteo kai logos itan teos. Mending saya berarti. Artinya apa? Kau kan hafal untuk mendebat. Yang terjemahan siapa di sini? Jadi kau Parah kali. Inilah teman-teman Kristen ya. Lihatlah ini pendebat besar mulut, otak kecil, sombong. Mending adik saya Feby. Dia sesuai standar kemampuan. Ini mulutmu terlalu lebar sampai kuping kurasa, tapi cuma sebelah kiri. Mulutmu lebar sampai kuping, tapi cuma yang sebelah kiri, yang kanan tetap aja di tempat. Struk ringan ente, otak nggak berfungsi, otak kirimu mati. Gara-gara kamu Islam dihina orang kalau gini. Nggak apa-apa. Kenapa dihina? Kita ini berbicara muncullah semua hadis sekarang. Malu saya, keluarga saya Islam, nggak rela saya Islam dihina orang. Ngerti kau? Oh gitu. Mertua Kamu Islam. tahu tidak? Kamu tahu tidak? Kristen itu timbul di Indonesia untuk menghina Islam. Kau ngerti kau? Nggak ada itu. Nggak ngerti kau? Nggak pernah di gereja dihina Islam. Nenekmu kiper yang baru besok saya akan temui pendetamu. Dengarkan besok. Besok kalau pendetamu tidak kabur, saya akan berhadapan dengan dia dan saya akan live-kan atas hinaannya terhadap Islam. Bukan beda-beda beda aliran. Tengok aja besok ku live-kan. Saya akan ketemu besok. Saya akan minta pertanggungjawabannya tentang piti-piti dia yang tipu-tipu. Kau pikir semua sama. Pendeta Gebren telah melakukan penipuan dengan memunculkan piti-piti saya seakan-akan dia berdebat dengan saya, padahal saya sama sekali tidak pernah diskusi sama dia, tapi dia bikin editan. Dia bikin editan. Seakan-akan dia diskusi dengan saya padahal tidak. Saya akan tuntut besok. Adukan besok saya akan ketemu dengan dia. Tengok aja besok. Lapor ke polisi itu fitnah. Bang, baru-baru ini dia bikin menghina Islam, Bang, menghina sholat. Iya, harus dilaporkan. Itu agamamu memang dibikin untuk menghina Islam. Kamu aja yang sok-sok nak tahu. Itu kesimpulannya. Udah. Ada melanggar hukum, pintu lapor. ada di sebelah kiri atau kanan. Silakan turun. Laporkan dia. Turun dari sini. Saya tidak butuh orang yang mulut besar. Iya, nggak sanggup. Betul sekali. Saya tidak sanggup menghadapi orang yang cuma modal mulut. Tidak ada ilmu. Silakan saudaraku yang baik. Apa yang kau bicarakan? Kau Kiri atau kanan? Pintu kiri atau kanan? Kamu ke gereja biasa, colok. Habis itu jilat. Gitu ya. Saya cuma butuh orang yang punya akal.